perkembangan kognisi dan budaya. Nah, perkembangan kognisi itu dipengaruhi oleh konteks budaya. Nah, di mana cara berpikir dan pemahaman individu itu dibentuk oleh norma, nilai, dan praktik budaya yang ada. Budaya memberikan kerangka referensi yang memahami cara anak-anak itu untuk belajar, berinteraksi, dan memecahkan masalah. Nah, proses kognitif ini seperti persepsi, ingatan, dan pemecah masalah dapat bervariasi antar budayanya. Jadi menciptakan perbedaan dalam cara individu itu memahami dunia itu sendiri. Jadi selain itu, interaksi sosial dan pengalaman belajar juga dalam konteks budaya tertentu berkontribusi pada perkembangan kognisi. Nah, sehingga ini tuh dapat menghasilkan cara berpikir yang unik dan berbeda-beda setiap individu sesuai dengan lingkungan dan budayanya masing-masing. Oke, dan yang ini adalah intelijensi dan budaya. Mungkin intelijensi bagi teman-teman itu nggak asing ya. Nah, intelijensi itu mencakup berbagai kemampuan kognitif seperti ingatan, kosakata, pemahaman, penalaran logis, serta kreativitas. Dan tipe-tipe intelijensi itu mendefinisikan bahwa dipengaruhinya oleh nilai-nilai budaya yang membuat perbandingan antara budaya itu sulit. Nah, makanya tes intelijensi itu sering bias loh teman-teman, karena adanya budaya yang berbeda-beda sehingga individu dari latar budaya yang beda itu menunjukkan kemampuan yang berbeda juga, jadi kurang akurat gitu. Nah, kontroversinya mengenai faktor genetik dan lingkungan dalam menentukan intelijensi itu berlanjut. Dengan keduanya berkontribusi pada perbedaan skor IQ, meskipun tes intelijensi mengukur keterampilan verbal penting, mereka tidak mencakup semua aspek intelijensi, sehingga penting untuk mempertimbangkan konteks budayanya itu sendiri. Oke, poin yang ketiga yaitu tentang lintas budaya tentang ingatan. Teman-teman pasti nggak asing nih ya dengan ingatan. Ingatan itu ya ingatan kita. Kajian lintasan budaya ini tentang mengingat atau ingatan atau memori adalah elemen penting dalam proses kognitif yang melibatkan pengkodean, penyimpanan, pemanggilan kembali informasi yang kita punya. Memori ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada jangka pendek dan yang kedua ada jangka panjang. Dan perbedaan budaya dapat mempengaruhi kemampuan serta cara individu itu dalam mengingat. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan tradisi lisan itu cenderung memiliki daya ingat yang lebih baik untuk bercerita. Sementara mereka yang berpendidikan lebih mampu mengingat informasi secara acak. Efek posisi urutan di mana individu lebih mudah mengingat informasi yang dibaca pertama atau terakhir gitu. Jadi ini juga dipengaruhi oleh pendidikan tuh. Nah, penelitian menunjukkan bahwa keterampilan ingatan juga dipelajari dalam konteks pendidikan dan individu yang bersekolah lebih terlatih dalam menghafal. Oke, yang terakhir itu adalah pemecahan masalah dan budaya. Nah, pemecahan masalah itu dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman dari budaya di sekitar mereka. Ada salah satu peneliti yaitu Cole menunjukkan bahwa subjek Amerika lebih mampu memecahkan masalah dengan alat yang tidak familiar bagi orang-orang Liberia. Nah, tetapi keduanya itu setara loh saat menggunakan kotak dan kunci yang dikenal. Nah, jadi kesulitan orang Liberia itu muncul pada masalah yang tidak familiar bagi mereka. Jadi kemampuan berpikir silogis lebih terkait dengan pendidikan daripada perbedaan budaya, di mana individu itu sendiri berpendidikan lebih mampu menjawab pertanyaan silogis daripada yang mungkin kurang dalam pendidikannya gitu. Jadi mungkin itu aja teman-teman dari aku. Aku pamit undur diri. See you. Bye-bye. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.